Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Al-mukarramun, para hadirin wal hadirat jamaah subuh, wabil khusus para alim, para orang tuaku sekalian yang saya muliakan. Mengulang kembali Alhamdulillah Siti Najaki untuk mapakaraja syukur sisi Allah Ta'ala, karena tidak semua orang bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, apalagi kalau bernama konsisten. Maka ketika itu bisa laksanakan dengan baik, konsisten, maka kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasabaya rupa beri puang. Di antara zikri tak nenia akidata la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dari Allah. Oleh karena itu ada di ayat di surah Al-Baqarah 152. Al-Baqarah 152. Maka dia Allah Ta'ala, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah saya, kata Allah. Adhkurkum, maka saya akan mengingat kalian. Ingarraka ungiratoki. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, jangan kamu ingkar. Saya melihat membaca bukunya Imamul Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ternyata ya rotawe narek kumacai mapakaraja syukur, yang selalu bersyukur, maka zikirnya akan jalan terus. Orang yang selalu bersyukur, zikirnya akan jalan. Marilah kita ke bukunya dulu Imamul Ghazali ketika dia menjelaskan tentang syukur. Orang yang bersyukur sebenarnya urutannya itu, kata Imamul Ghazali, ada 3. Nomor sidi al-ilmu, padisengen. Yang kedua al-halu, kondisi batin. Yang ketiga al-amalu, pak kauke. Jadi kumakada alhamdulillah itu sebagiannya hanya merupakan satu bagian dari komponen syukur. Syukur yang sebenarnya itu ada 3 tahapannya, kata Imamul Ghazali. Itu luar biasa Bapak Ibu, kalau kita bisa jalankan. Orang yang menjalankan ini akan jalan sikirina. Al-Baqarah 152, na perintangi pung Allah Ta'ala, fadhkuruni, ingaraka ungaratoki. Washkuruli, bersyukur pada saya. Insya Allah kalau syukurnya jalan, sikirnya jalan. Yang pertama, kata Imamul Ghazali, konsep syukur itu al-ilmu, pak disengen, aga betuannya ye. Harus dihadirkan dalam hati pak disengetak, maka da sininna anu tarimaiye oleh mana kepung Allah Ta'ala. Dan ini bukan sekedar pengetahuan, harus dihadirkan dalam rasa. Itulah nanti al-halu. Ya. Apa yang bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita bisa bangun subuh ini dari Allah. Irona waktu tamatinro. Bukan kita yang kontrol itu jantung. Orang akan mati kalau jantungnya berhenti. Karena jantung itu dia memompa darah terus menerus. Matinro kita sudah kehilangan akal kita. Tidak ada kesadaran kita, tapi itu jantung bergerak. Niga pakai doye, Allah Ta'ala. Makanya Allah marah itu kalau ada orang yang melupakan Allah dari apa yang dia punya. Itulah sehingga Qarun
ditenggelamkan dengan harta kekayaannya, karena ketika dimintai zakat dari hartanya, mana kajak pun Allah Ta'ala, wasselek roseoku ye, resoku nasa. Nah, dia sudah melupakan, padahal apa yang dia punya itu dari Allah. Jadi kalau kita mau bersyukur, maka dari Imam Ghazali hadirkan dalam hati kita oleh Allah Ta'ala, dalam bentuk apapun. Apa yang bukan dari Allah? Mata bisa melihat dari Allah. Jadi kalau konsep syukur mau dipakai, ketika kita bisa memandang, hadirkan dalam hati kita oleh Allah Ta'ala ye. Enak diceramahkan, Bu, tapi prakteknya sama-sama susahnya. Penceramahnya juga merasakan susahnya. Bisa bergerak tangan ini, seharusnya ini kita hadirkan. Oleh di. Karena banyak orang tidak bisa gerakkan tangannya. Ya kan? Cerita lagi nih, saya pernah datang ke tukang pijit di Malino. Pijit badan ini ada terasa lain-lain. Si runtuh kak kolot boleh penra. Iya ruli mana? Kalau terlanjur dia menggenggam begini, maka batal buka. Lepas sapi. Dipraktek di depan saya. Karena nanti kalau sudah terbuka, susah dia genggam. Pas sapi. Saya baru sadar, ya Allah, ternyata ini tangan bisa bergerak ini darimu ya Tuhan. Ini sering kita lupakan. Ada orang yang tidak bisa pegang tangannya. Jok kaki. Apalagi kita bisa lari. Nikmat besar. Pernahkah kita mengingat Allah dengan larita? Karena ada orang tidak bisa lari. Ada orang yang jangankan lari, jalan saja susah. Maka kita yang jalan ini seharusnya jangan jalan saja. Lengar lagi pola. Tapi ini konsepnya Imam Ghazali, Pak. Tanya boleh ya, iya mau peletuk, Mak. Karena kalau dari saya ini seakan-akan saya ini wah hebat sekali, tidak. Saya menyampaikan konsepnya Imam Ghazali. Ia komelo kima pakaraja sukru ku Allah Ta'ala nomor sidi hadirkan ku tita maka da Allah Ta'ala apapun, sekecil apapun. Kita bisa duduk, bersila, masulet kaki. Seharusnya kita hadirkan Allah. Menurut Imam Ghazali. Karena banyak orang yang tidak bisa duduk. Termasuk ini mama saya. Mama saya tidak bisa duduk. Ya Romelo itu udah lepas udah. Tangan dua sudah tidak bisa juga bergerak sama sekali. Kalau ini kita pikirkan, datanglah syukur itu oleh Allah Ta'ala ya. Jadi itu kalau menerapkan konsep syukur, akan jalan si kita. Kenapa? Karena semua yang kita terima oleh Allah Ta'ala. Dan nikmat terbesar yang kita punya itu adalah keimanan kepada Allah ini. Ini nagagaya sena ya Roh. Ini nagagaya sena. Iya ko yair liang ya punai, kita tidak dijamin masuk surga. Punya apa? Warang-parang makaiga. Rumah berapa puluhan, ratusan. Tanah maka luang, aset di bank begitu banyak. Orang bisa masuk surga gara-gara warang-parana. Tetapi jaminan makada sinin atau sogi lah de pasti masuk surga. Digaga. Jangan satu ayat, 10 ayat digaga. Jabatan. Orang bisa masuk surga karena jabatannya. Lepaki ku dicenge, ku masyarakat. Bisa saja Allah memasukkan surga karena jabatannya. Akan tetapi jaminan pasti bahwa tinin atau mataan rej pangkat jabatannya pasti masuk surga. Agak namun si polo. Satu saja yang dijamin masuk surga oleh Allah ini, orang yang beriman dan beramal saleh. Maka itu iman amal saleh, Pak bere poleri Allah Ta'ala. Bisa melakukan ketaatan itu Pak bere poleri puangnya. Nah, makanya setan ini pintar Bapak. Kalau itu ada sama kita, dia berupaya supaya ini kita gagal dengan keimanan tak dan amal saleta. Bagaimana cara setan disuntikkan ke dalam hati tak serik komengi matempoki gara-gara amal tak. Itu pintar sekali itu setan. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu khardalin min kibr. Dia itu nata masuk surga tawi langsung. Man kana fi qalbihi narikung kamu pekuatinna miskalu zarratin, dalam hadis yang lainnya miskalu khardal,
seperti biji sawi, min kibr, dari sifat matampo. Matampo ibn ama. Ini adalah sifat yang akan meruntuhkan itu amal saleta. Kenapa? Itu adalah sifat jelek yang dimiliki oleh iblis sehingga keluar dari surga. Merasa lebih baik dari orang. Kasih nanaseng yanu. Ketika orang sudah banyak mengajinya, ya runasa kasih yanu. Lairi tamariawa tahu. Maka dalam Islam itu kata Syekh Amin Al-Qurdi ada dua konsep yang mirip tapi namanya beda. Yaitu ujub dan takabur. Takabur itu merasa ya seki daripada tahu gara-gara apapun, warang parang, jabatan, apa dan lain-lain. Agatosi ujub ya, merasa ya seki daripada tahu dengan sebab amal saleta. Itu ujub, kata Syekh Amin Al-Qurdi. Maka iman amal saleh yang ada di kita, ini harus kita ingat, Bapak. Harus yang nyemengi ya. Oleh Allah Ta'ala ya, oleh Pupuangi ya. Dihadirkan terus. Ini ada riwayat saya mau baca dari Mu'az bin Jabal, sahabat Nabi SAW. Kala Muhammadun SAW, maka dari Nabi SAW, atadaruna ma yakul rabbuh. Saya kasih di waktu masuk Nabi ta. Naitai sahabat udah sipulung. Makutana Nabi ta, atadaruna ma yakul rabbukum. Wahai sahabatku, semoga aga na puat tak aku ini. Ya tidak tahulah sahabat karena mereka hanya duduk-duduk sipulung. Ya. Ditanya, semoga aga na podaki puat tak Allah Ta'ala, aku di mana? Maka dia, Allah wa rasuluhu alam. Ya Rasul, suruh nami bawa si Bapak Allah Ta'ala misengi. Maka dia Nabi sallallahu alaihi maka dia yaqulu ma ajma'akum. Maka dia Allah Ta'ala ma ajma'akum. Aga pasipuluk ikwe. Apa yang menyebabkan kalian duduk di sini semua? Maka dari sahabat Nabi ijtama'na nadhkuruka wa nahmaduka ala ma hadaitana lil islami wa mananta bihi alaina. Kami ini duduk ya Rasul, kami mengingat-ingat dan bersyukur terhadap nikmat Islam. Jadi sahabat itu sengaja duduk untuk rampe-rampe Pak Berena Allah Ta'ala. Pemberian terbesar, apa itu? Islam. Islam yang kita punya ini, keimanan yang ada di hati ini, wa mananta bihi alaina, dan yang apa yang engkau akan berikan kepada kami dengan keislaman ini. Apa yang akan diberikan oleh Allah dengan keislaman ini? Pahala, riyono Allah Ta'ala, surganya, ampunannya. Itu setelah kita masuk Islam. Maka kata sahabat, kami duduk mengingat ini. Ini kan dalam rangka syukur, seperti yang kita bahas ini. Agana sanabita. Allahi ma ajma'akum illa dzak. Cuma ada bahasa taruh. Wallahi ki, tong ki ya. Wallahi ki, betul-betul bahwa yang mengumpulkan kita ini menyebabkan kita tulis sipulung ya. Hanya itu, maka dia sahabat wallahi ma ajma'na illa dzak. Kami berkumpul tidak ada tujuan lain, hanya kami ingin bersyukur, menyebut dan mengingat pemberian Islam dari Allah. Ayat Nabita, ama ini astahlibkum, lam astahlibkum tuhmatan lakum. Saya mengajak kalian bersumpah, tadinya maka ragu-ragu kak kepada kejujuran tak deh. Maka dia Nabita. Walakinnahu atani Jibril, tapi saya lihat tadi ada Jibril turun dari langit. Agar se Jibril ko ya nasa Nabita. Innallaha yubahi bikumul malaika. Majapuk pong Allah Ta'ala membangga-banggakan kalian di langit sana. Jibril, itaro atak kunasa, naingerangnya selengan na Pak Bereku selek palena itaro, karong kemana semak depung. Jadi Allah bangga dengan kita yang selalu mengingat pemberian Allah. Hadirkan dalam hati, menurut Imam Ghazali ya, hadirkan dalam hati kita dengan apapun yang kita miliki. Makanya sama keluarga, sama anak-anak di pesantren, ku bilang, jangan selalu ingat yang tidak ada. Aja tulu ya rode gaga mengerang. Engkau tuh engkai makai gaya, itu mengerang. Dan ini adalah konsep kebahagiaan. Coba kita pikir-pikir, Bapak. Orang akan sulit bahagia kalau selalu yang belum didapat itu yang dipikiri. Punya sepeda, dia pakai motor turun dipikiri. Nanti punya motor,
Lesi na pikiriki, oto. Angka na otona, Avanza misalnya, na pikiriki si ras. Nanti punya ras, na pikiriki, pokoknya tidak ada habisnya. Hilanglah kebahagiaan dari dia. Kenapa? Yang ada ini yang banyak ini tidak disyukuri. Ini konsepnya Imam Al-Ghazali luar biasa Bapak Ibu. Mari kita sama-sama ini, karena saya yang menyampaikan ini tidak berarti bahwa saya lah pelaksana terbaiknya deh. Saya harus jujur mengatakan bahwa sama-sama kita belajar. Maka dari Imam Ghazali, kalau kita mau bersyukur tongga-tongga kepuangi, nomor si di al-ilmu. Tadi sengat tujolo. Aga betuana, hadirkan di dalam hati kita, maka dari polipungan Allah Ta'ala ye. Apapun bisa bergerak, Allah ingat. Maka zikir akan jalan. Karena iya rupa berena pung Allah Ta'ala, dia nang kena petu. Dia nang kena petu. Kayaknya saya pernah cerita di mimbar ini. Ada satu nikmat lagi yang mungkin tidak pernah kita ingat, tidak pernah kita sebut. Tapi saya pernah sudah merasakannya. Angka si dewetu, saya menelan ludah ini sakit ini leher. Nah kebetulan waktu itu saya ingat jadwal ceramah di Masjid Raya Pangkajen. Saya dalam mobil kalau menelan ludah, saya teriak itu dalam mobil. Tapi saya kan naik sendiri jadi bebas kak teriak. Nah ini jadwal saya harus hadiri. Jadi saya sementara ceramah itu menahan sakitnya leher. Di situ saya baru sadar, puang, engkau pelek Pak Bereta, menelan ludah, tidak sakit, nikmat itu Pak. Karena saya sudah rasakan pernah menelan ludah, sakitnya minta ampun. Saya teriak itu pulang di mobil merasakan ini. Ternyata begitu banyak nikmat yang kita rasakan, yang harus dihadirkan. Makanya Imam Ghazali, hadirkanlah okwatita, maka polipung Allah Ta'ala ya. Jadi ini bukan sekedar, ya kok Pak disengan, tentu di semana polipung Allah Ta'ala, mana yang polipung Allah Ta'ala, mana yang dibutuhkan oleh Imam Ghazali adalah hadirkan dalam rasa. Boleh kuatku ya. Oke, itu sudah hadir. Nah, langkah yang kedua, al-halu, kondisi batinta. Setelah kita hadirkan dalam rasa tak bahwa polipung Allah Ta'ala ya, nasabah mekometoro hakikatna. Apa al-halu? Perbaiki kondisi batinta. Apa itu? Gembira menerima ini. Ada makna hadis begini, innallaha yuhibbu ayyara asara ni'amihi ala abdi. Atau kama kala Nabi SAW. Mariyo ipung Allah Ta'ala nareko engka Pak berena mak dekke ikuatan. Allah suka kalau melihat Pak berena kuatan. Jadi pung Allah Ta'ala mak bereko itu Allah juga gembira. Maka kita harus gembira menerimanya. Rasulullah SAW, batai nama Pak Guru, kalau makan sampai disunahkan itu jilat itu sisa-sisa di tangan tak. Ada orang merasa jijik. Bahkan sampai sekarang masih saya mendengar, apa ini orang? Ya anu naseman dimakan alipuk liman anu jari-jarinya. Itu konsep Nabi Muhammad SAW. Kenapa Rasulullah mengajarkan sampai sesederhana ini? Jangan boros, jangan buang-buang nasi. Karena itu adalah Pak Bere pung Allah Ta'ala, Maria pung Allah Ta'ala karena terima Pak Berena. Maka saya pernah cuci motor, Pak. Cuci motor. Ada orang bilang, Kak. Iya, itu Nasir. Dia itu jampang hilak dia motor. Dia jampang hilak dia Nasir. Kenapa? Itu Kak Nasir kena Kak penyakit hubbud dunia. Akhir hubbud dunia. Cinta dunia. Cocok toh ya? Kalau memang itu di perasaan tak menghindari cinta dunia, oke lah. Tidak usah cuci motor, tak mobil, tak. Biarkan berdebu. Tapi anak agak setahu otono Pak Ustaz maka carepah kan. Apa saya jawabkan kalau saya lain juga. Engka dan nabi tanapuji pung Allah Ta'ala narekonaita Pak Berena kuatanna. Jadi saya cuci motor saya bukan untuk manusia. Saya mau perlihatkan kepada Allah Pak Bereta puang, ujagai Pak Bereta puang. Inilah yang harus ada dalam hati kita ketika kita cat rumah tak. Jangan untuk manusia.
Jangan untuk manusia. Tapi orang akan mengatakan, boroh nah. Dia boroh. Ini kita sedang membahas syukur. Iya. Jadi kita chat rumah tak, onroriota, nalenga pong Allah Ta'ala bola. Jadi upelihara, na poji pong Allah Ta'ala minta bola, tak angka kualita. Kalau ini kita pakai, silahkan chat rumahnya. Maka itu Nabi Sulaiman. Sogi na to sogi, agak kalau sogi Nabi Sulaiman. Guru saya waktu SD mengatakan apa? Nabi Sulaiman itu aspal di depan rumahnya itu emas, aspalnya emas. Seandainya itu ada sekarang, hilang itu aspal. Agak. Makanya Bapak Ibu yang naik ke Saudi kan itu di Bukit Safa, nalepak dan di kaca. Kenapa? Karena kalau tidak nalepak dan di jorok, nah ambil jadi cincin orang. Batu Safa. Nah, poji pong Allah Ta'ala na rekomil, yuhibbu ayyara asara ni'amihi ala ni'matihi ala abdi. Nah, poji pong Allah Ta'ala mengita pak berena, angkai kuatanna. Maka, yang kita punya ini, harus datangkan oleh pong Allah Ta'ala ye. Tidak apa-apa disebut Bapak Ibu. Pak Bereta puang. Saya, tapi ini cerita saya. Mohon maaf, hanya contoh saja. Engkau kasih bola aku bangun dari 2012 sampai sekarang ini belum ketempati. Cicil tak cedek. Ya rokok enggak bola aku biasa kak doi. Biasa aku Pak Bereta puang. Seandainya ada orang lihat kak dari luar, oh jangan ngiro. Kada jangan ngiro. Jangan nih Ustaz. Biasa saya peluk rumah Pak Bereta puang. Sebenarnya saya hanya ingin mempraktekkan apa yang saya sampaikan ke jamaah. Imamul Ghazali mengatakan, hadirkan ukuatita maka boleh puakku iya, boleh pengalat Ta'ala. Setelah itu hadir, bagaimana kondisi batin? Mari kita rimai. Kan sama kita manusia. Nalengi parfum orang dari umrah. Tabe Pak Ustaz, aka parfum. Biasa saya itu dikasih mungkin aja jamaahnya di sini, biasa karena kasih surube. Baru saya terima, wih alhamdulillah, bagusnya baunya. Mario ya Pak Berewe. Tapi coba dikasih, tapi parfum saya lemparkan masuk di mobil. Tersinggungnya orang. Sebenarnya Allah seperti itu. Peliharalah benda-benda yang kita punya ini. Hadirkan Allah. Ante Guru Tak Sanusi. Ante Guru Tak Sanusi Baco, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, almarhum rahimahullah. Maka dari coba Allah Ta'ala serahkan ke idi kata-kata untuk menyampaikan terima kasih kepada Allah Ta'ala, pasti silak deki sapa ada yang cocok untuk menyesuaikan dengan Pak Berena puang. Apa yang mau kita ucapkan? Dengan Pak Berena nang kenapa tuh? Jantung jalan terus, dalam mengalir terus, pandangan jalan terus. Dan kenapa tuh Pak Berena puang Allah Ta'ala ko idi? Kata-kata apa kira-kira supaya sesuai dengan ucapan terima kasih kepada Allah? Akan kesulitan. Nah, lah deceng maka dari guru-guru tak saya waktu itu masih di Mangkoso tahun 1992. Datangan ke Guru Tak Sanusi menjelaskan di Mangkoso, langsung saya dengar waktu itu. Dia bilang, "Nala deceng, pong Allah Ta'ala Pak Guru ki. Akadaki alhamdulillah." Kalau kita sudah ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan alhamdulillahirabbil alamin bisa menutupi ucapan terima kasih terhadap nikmat yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Zikir itu, alhamdulillahirabbil alamin itu zikir. Jadi orang yang jalan syukruna, jalan zikirina. Pantaslah kalau Allah itu menggabung itu dua amalan di dalam satu ayat Al-Baqarah 152. Fadhkuruni ingaraka nasul Allah Ta'ala azkurkum ingaratoki waskuruli apa keraja syukruki. Oh ya. Wala takfurun, jangan kamu ingkar. Maka ketika ini kita hadirkan dalam hati oleh pelaku ini. Bergembiralah. Terkadang kata Syekh Sa'rawi, di antara kesalahan umat Islam, makanya Syekh Mutawalli Sa'rawi ahli tafsir. Di antara kesalahan orang Islam adalah pemahaman mereka tentang rezeki dalil. Dulu doa di antara dua sujud kita apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni. Pangalenga dalle. Tapi kesalahan kata Syekh Mutawalli Sa'rawi, iya roto selengi sesa, narekoi rampe dalle, tappa duit celak nengeran, Soekarno Hatta.
Seakan-akan iya miro bawan dalle. Melihat anaknya orang, sukses nanasang yanu, beli ini. Engkau punaya. Seakan-akan orang yang tidak punya itu uang merah, jika agak dalle nah. Coba kita lihat. Sehingga kegembiraannya itu hanya materi. Kegembiraan hanya materi. Padahal agak sedalle. Maka dia sesarawi dalle yang naritu sini na anu makke gunai. Terkadang juga uang itu dia makke guna. Kenapa? Menyebabkan kita jauh dari Allah. Mabela ke kulit pengatali dalle itu pacalan. Tadi dalle ya tuh. Nasabah tidak mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Kesehatan itu dalle, bisa salat subuh dalle, rajin berjamaah itu dalle, bisa mendengarkan ceramah itu dalle, bisa sadar dengan dosa-dosa tak yang lalu itu juga dalle. Dalle mana? Anu makke guna ko itu iya itu dalle. Makanya kita selalu minta di antara doa-doa antara dua sujud, Rabbi gfirli, adam pengengak puang, warhamni amaseka puang, wajiburni, tutupi kesalahanku puang, warfa'ni angkat derajatku puang, warzukni. Alinga dalle tapuang. Dalle ini na anu sidin na makke guna. Di antara anu makke guna adalah ketenangan batin tak. Rezeki besar. Kesenangan hidup, rezeki besar. Maka dia anakku, Bapak Ibu. Cemburu Kak Pak Lia ini tetangga. Itu tetangganya kasihan anakku di kos di Makassar, Bapak Ibu. Marutungi si polo atap rumahnya. Marutungi. Rumahnya saya kalau ke sana maka rumahnya kasihan ini tidak layak huni ini. Hujan terus di Makassar kan beberapa bulan ini. Marutu lalu nih kasih ia rusak sebelah atap rumahnya. Kenapa pakai makokwe tarpala. Sampai sekarang ini makanya saya ceramah ke wajah, ceramah ke pindah, aku sampaikan ini kalau kita mau agak senang ini wasilah untuk masuk surga. Ada itu kasihan saudara kita tetangganya anak. Saya bilangnya anakku, seandainya saya mampu, tidak akan saya nyari teman untuk membantu dia. Biar kita sendiri. Tapi memang kita tidak mampu. Apa yang bilang anakku? Itu Pak orang. Selalu ku dengar ketawa-ketawa isinya itu rumah. Padahal talpala na pakai 10. Ketawa-ketawa orang. Dermawannya lagi. Anak-anakku, menelpon lagi anakku, Pak, nantarkan kak ini ikan besar, nantarkan kak ini ubi kayu, nantarkan ini ubil jalar, besana, dermawan, orang hidup di dalamnya itu merioi, gembira, senang. Ternyata kesenangan itu tidak selalu terkait dengan materi. Buktinya, ini rumah ketawa-ketawa. Sementara bisa saja kita mendengar dari rumah mewah. Engkau tahu pacecer yang lalu. Itu gak kena-kena kue. Hanya itu dipecai. Macam pacecer yang senang. Kenapa? Batin tidak tentram. Ketentraman batin itu Pak bere pelir punga. Ini keadilan Tuhan. Ada orang rumahnya sederhana tapi di dalam penuh dengan canda tawa, ketawa-ketawa. Ini rahmat dari Tuhan Pak bere pelir punga. Jadi kata Imam Ghazali, agi-agi kita terima, hadirkan dalam hati. Ini yang dibutuhkan, dirasa oleh puakku ya. Tanpa pengalatan oleh ide puak. Apa yang bukan dari Tuhan? Oleh mana ku pengalatan? Engkau tahu tiwirangi duit. Oke lah, orang yang bawa. Tapi ini orang rezekinya dari mana? Dari Allah ujung-ujungnya. Allah diingat, kemudian sikap batin al-halu asanna. Ini yang pertama al-ilmu, yang kedua al-halu. Apa al-halu? Sikap batin gembira. Sekecil apapun tidak boleh kita tempuh. Makan apa? Maka Rasulullah mengatakan, kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu tidak pernah mencela makanan. Kalau dia suka dia makan, tidak dia suka dia tinggalkan. Tidak dicaci maki. Sebab apa? Pak bere boleh. Mencela orang, menjelek-jelekkan orang, nasabah bau modelek na ibarat berarti mencela Tuhan karena yoro modelek na yoro tahu poli kepungalataan. Saya ajarkan anak-anak ke pesantren, di pesantrennya Nana, semua yang ada di dunia ini adalah kehendaknya Tuhan. Jangan mencela temanmu, karena kamu mencela-cela temanmu berarti mencela Tuhan. Nasabah binduk kepungalataan. Ada orang pesek, jangan cela. Peseknya itu pesek dari Tuhan. Coba anda elok tak? Macam cak mana?
Magretak mana. Tapi akan mesti gawakan Pak beri oleh Ta'ala. Jangan celah orang yang tidak bagus modelnya. Karena itu berarti Anda mencela Allah. Ini kalau konsep syukur ini dibahas. Jadi gembirakan hati. Yang harus kita gembira adalah, paling pokok kita gembira adalah dengan keislaman ini. Entah 2 channel ini berapa kali ketemu saya membahas bahwa ganna tu tahu bahasa Arab sosok. Dia pegagas sahada kuatinna. Ada orang yang hafal 30 juz Al-Quran, bahkan menguasai tafsir Ibnu Katsir, bahkan bikin buku namanya Ajewensing Pole Belanda, membuat buku kamus hadis yang dipakai dan dibaca oleh ulama, alena riale, tania pasal. Bahkan ada orang, sigaru kunabita, melihat mukjizat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pegagat sama sahadana letu mati. Kenapa kita tidak gembira dengan keislaman ini? Mari kita gembira. Yang terakhir konsep syukur itu adalah al-amalu. Jadi pertama, saya ulang lagi Bapak Ibu. Pertama, apapun kita terima, ingatlah oleh pengalat ta'ala ya, oleh puakku ya. Yang kedua, gembirakan hati tak, terima Pak Bere. Ini masih dibahas sama Imam Ghazali. Orang gembira itu, apa karena bendanya ini, Pak Berena, atau karena ya rumah berewe? Konsep syukur paling tinggi, kalau gembira ke ibaratnya, misalnya saya ini beli HP, gembira karena saya punya HP, mariawamu pisukuru. Mariawa, level mariawa kata Imam Ghazali. Yang level tinggi itu, tania HP yang ngerang, tapi Pak beri HP ngerang. Contoh, ada orang kasih ki bunga, atau datang misalnya Menteri Agama, berkunjung ke Sidrap, Profesor Nasaruddin Umar berkunjung ke Masjid Al-Ansar, Sidrap, siruntuk ki kotanya tapanala polopenna Nasaruddin Umar, oko kantonna. Nah patame ko kanton tak? Gembira kan? Sekarang, gembira karena pulpen atau gembira karena pemberi pulpen? Nah, kalau kita gembira karena pulpen, Maria Wamupi. Tapi yang luar biasa karena, ini pulpen tak sembarang pulpen ini, pulpen Menteri Agama ini. Dibawa ke rumahnya, pulpen Menteri Agama. Inilah syukur tingkat tinggi. Ketika ada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ini yang menyebabkan kita gembira saja, tapi gembiranya karena Pak beri poli puangnya, dan yang tahu ini hanya Allah Subhanahu wa taala terhadap hati kita. Kenapa kita gembira? Karena benda meriawai, tapi karena Pak Berena, Pak Berewe. Gara-gara Pak Berewe umario, Pak Berena puangnya. Maka Rasulullah SAW benda-benda di rumahnya dikasih nama, kata Profesor Quraisyhab. Tikarnya itu Al-Quz. Tongkatnya Al-Mamsu, pedangnya Zulfikar. Kenapa dikasih nama ini? Di antaranya adalah kegembiraan Rasulullah menerima Pak Beri Perhubungan Ta'ala dihormati dengan baik. Yang terakhir, Al-Amalu. Al-Amalu itu apa? Pak kegunai Pak Berewe seperti akad tanah Mak Bere. Gampang ya ceramah Pak, Ibu. Itu di prakteknya. Kayaknya sudah 2 kali di mimbar ini. Saya menyampaikan ini. Sampaikan lagi. Ada orang kasih saya surubeng di Sidrap ini. Mungkin ada orangnya ini di bawah ini. Tapi Ustaz, surubeng sempomo Ustaz boleh Mekah. Dia baru umrah. Di Pakistan mak beri jamaah. Maksudnya dia itu pakai mak beri jamaah, pakai pergi ceramah. Yeah. Saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih Ibu Haji, terima kasih. Itu bagian dari syukur. Ada syukur yang harus dipenuhi satu lagi. Apa itu? Pakai itu suruban seperti kehendaknya dia. Jadi kalau saya pergi ceramah, nah dia pakai suruban, mari mitai napa itu Ustaz surubanku Pak Bereku. Ya kan? Gembira itu orang. Nah lihat nah pakai Pak Berena. Nah, tapi coba pura karena naleng suruban. De nang kanu pake. Dia datang ke rumah berkunjung. Ternyata itu suruban ku jadikan lap kaki. Apa perasaannya itu Pak? Tega-teganya Pak Ustaz. Enggak mariala ada Pak Bereku nalas lap kaki. Makku toni pengala ta'ala nasang. Imam Ghazali. Apa gunanya mata? Kita lebih tahu dari saya. Tetapi kalau digunakan kepada melihat hal-hal yang haram,
pasti Allah marah, tersinggung. Kenapa dibawa ke sana? Nah, saya suruh dan seterusnya. Inilah ceramah subuh kita, pengajian kita subuh ini. Insya Allah, Bapak Ibu, semoga apa yang kita bahas ini bisa dipraktikkan. Insya Allah, orang yang jalan syukurnya, jalan zikrina. Mari kita terapkan. Diingat Pak Beri Polipong Allah Ta'ala ye, Marioki dengan mengucapkan Alhamdulillah. Satu lagi, gunakan di jalan yang baik seperti kehendaknya Allah. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya karim. Allahumma nawwir qulubana bi nuril ilmika wa hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa zayyinna bil akhlaqil karimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih panitia atas amanah yang diberikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.